Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kebudayaan dan masyarakat multikultural yang beranggota 1. Septiana, 2. Anggiterani, 3. Dian Mareta, 4. Miftah Salsabila. Pengertian kebudayaan menurut para ahli. 1. E.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 2. Selo Sormarjan dan Selman Sumardi, kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Yang ketiga, J. Masyonis, kebudayaan adalah cara berpikir, cara bertindak, dan objek material yang bersama-sama membentuk cara hidup manusia. Kebudayaan meliputi apa yang kita pikirkan, bagaimana kita bertindak, dan apa yang kita miliki. Yang keempat, Koenjarningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Kebudayaan material. Kebudayaan material adalah hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia, misalnya senjata, rumah adat, dan alat transportasi. Selanjutnya, kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah kebudayaan yang berupa ide atau gagasan yang berbentuk abstrak dan tidak berwujud fisik, misalnya nilai dan kepercayaan. Fungsi kebudayaan. Kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai, norma, ataupun hukum. Oleh sebab itu, maka kebudayaan seperti ini terus diturunkan dari generasi ke generasi. Kebudayaan juga berfungsi sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia, yang diwujudkan dalam menciptakan teknologi. Kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial atau tata tertib bagi masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Septi. Selanjutnya, karakteristik kebudayaan. Yang pertama, budaya mempelajari perilaku manusia. Yang kedua, budaya terkadang bersifat abstrak, berupa ide, gagasan, ataupun keyakinan. Ketiga, budaya merupakan produk manusia, diciptakan oleh manusia atau sekelompok manusia. Yang keempat, budaya meliputi sikap, nilai, dan pengetahuan. Yang kelima, budaya dibagikan dan diteruskan oleh anggota masyarakat. Yang keenam, budaya seringkali menghadapi perubahan atau dinamis. Selanjutnya, sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan bersifat universal, namun perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan situasi maupun lokasinya. Untuk lebih jelas, kita dapat belajar dari pepatah, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Jadi, untuk mengaplikasikan suatu kebudayaan, kita harus melihat konteks lokasi dan masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, kebudayaan bersifat stabil, tetapi juga dinamis. Seiring perkembangan zaman, tentulah terjadi perubahan pada budaya.
Namun, perubahan ini umumnya terjadi bertahap. Jika budaya tidak berubah mengikuti perkembangan zaman, umumnya budaya tersebut akan mati dan ditinggalkan sehingga budaya merupakan hal yang dinamis. Selanjutnya, kebudayaan itu mengisi dan menentukan jalan kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan atribut dari manusia. Ia mengisi kehidupan manusia dan membantu kehidupan manusia. Namun, kebudayaan juga dapat menentukan kehidupan manusia ke depannya seperti kehidupan. Seperti kehidupan manusia di masa modern yang sangat tergantung kepada internet dan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Miftah. Kebudayaan dalam pendidikan. Kebudayaan dalam pendidikan saat ini menjadi hal yang penting. Sebagaimana pendidikan adalah proses pembudayaan. Ulasan tentang kebudayaan dalam pendidikan menjadi hal yang penting karena kedua hal utama. Pilar 2002-67. Pertama, kebudayaan hanya diartikan secara sempit. Sempitnya lingkup kebudayaan kini hanya terbatas pada kesenian, baik seni rupa, seni tari, seni bahasa, dan sebagainya. Kedua, pembatasan kebudayaan pada nilai intelektual belaka. Selanjutnya, pendidikan multikultural, perbedaan budaya dan etnis bagi siswa tentunya memberikan pengaruh yang juga berbeda dalam proses pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Om Rod 2008-136, bahwa perbedaan budaya dan etnis dapat mempengaruhi pendapat siswa tentang kesuksesan cara berbeda dan akibatnya menetapkan tujuan juga perbedaan yang dapat mempengaruhi atribusi mereka. Karakteristik dasar pendidikan multikultural dalam definisi. Yang pertama, pendidikan multikultural yang anti-raisme. Yang kedua, pendidikan multikultural merupakan dasar dari pendidikan. Yang ketiga, pendidikan multikultural sangat penting untuk semua siswa. Yang keempat, pendidikan multikultural merupakan pelajaran yang dapat meresap dalam pelajaran lain atau pervasif. Yang kelima, pendidikan multikultural merupakan pendidikan untuk keadilan sosial. Yang keenam, pendidikan multikultural adalah sebuah proses. Dan yang terakhir, pendidikan multikultural merupakan pedagogik yang kritis. Pendidikan multikultural mencakup 1. Ide dan kesadaran akan nilai penting keberagaman budaya. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Dan yang ketiga, proses pendidikan. Tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural dapat mencakup 3 aspek belajar, yaitu kognitif, afektif, dan tindakan, dan berhubungan baik dengan nilai-nilai intrinsik atau N maupun nilai-nilai instrumental atau MEN pendidikan multikultural. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.